Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah jazanallahu ayyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-24. Pelajaran ke-24, Assalam, yaitu keutamaan menyebarkan salam. Salam merupakan syariat Islam, ya, syiar Islam yang sangat besar, yang penuh dengan keberkahan, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan tahiyat, ucapan tahiyat ini, yaitu berupa salam antara sesama kaum muslimin, termasuk hak saudara sesama muslim. Dan Nabi SAW juga mengabarkan bahwasanya menyebarkan salam termasuk sebab timbulnya rasa cinta, menimbulkan rasa kecintaan antara kaum muslimin. Dan Nabi SAW juga menyebutkan bahwasanya menyebarkan salam merupakan sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Tidaklah Islam mengajarkan sesuatu, pasti Islam mengajarkan kebaikan. Islam menginginkan bahwasanya hambanya, umat Islam, kaum muslimin agar masuk surga. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya semuanya masuk surga. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kepada kaum muslimin, kepada hambanya sesuatu yang bisa menyebabkan hamba tersebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Assalam, di antaranya salam. Kita akan bacakan beberapa dalil yang menyebutkan tentang keutamaan salam, perintah untuk menyebarkan salam, dan seterusnya. Beberapa saja, tidak semua. Nanti kita akan buat beberapa seri tentang salam ini. Adab-adab salam, kemudian cara mengucapkan salam, kemudian salam dengan orang kaum di luar Islam, dan seterusnya, ya. Nanti kita akan buat beberapa pelajaran tentang salam ini. Untuk kali ini kita akan bahas tentang keutamaan salam, ya, keutamaan salam. Yang pertama, dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 27. Dalam surat An-Nur ayat 27, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, janganlah kalian masuk buyutan, sebuah rumah, ghayra buyutikum, yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian minta izin. Jangan main masuk rumah orang, nggak boleh, ya. Allah katakan la tadkhulu, jangan masuk buyutan ghayra buyutikum, rumah yang bukan milik kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian minta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat wa tusallimu ala ahliha, dan menyebutkan salam kepada pemilik rumah. Nggak boleh kita main masuk rumah orang tanpa izin. Di sini Allah Subhanahu wa taala larang. Janganlah kalian masuk rumah orang tanpa izin. Kalau tidak diizinkan, gimana Ustaz? Pulang. Kalau tidak diizinkan, pulang. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau misalnya kita sudah minta izin ke rumah seseorang, kita sudah salam sampai 3 kali, orang yang nggak menyaut, itu menunjukkan kita itu suruh pulang.
Atau orang yang nggak ada di rumah. Jangan kita ngintip-ngintip ke rumah orang, nggak boleh. Tidak boleh ngintip-ngintip ke jendela, ngintip-ngintip ke pagar dan seterusnya. Tidak boleh. Makanya Allah katakan la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu. Kalau tidak diizinkan pulang. Jangan ngeyel, saya dari jauh, saya tidak, udah. Kalau tidak diizinkan pulang. Kalau tidak diizinkan pulang. Atau sebelumnya kita janjian, saya mau ke rumah nanti kapan, hari apa, jam berapa, izin dulu pakai telepon. Zaman sekarang mudah, pakai telepon, pakai WA, pakai medsos dan seterusnya, izin di telepon. Saya pengen main ke rumah nih besok jam berapa, izin dulu. Kalau misalnya pemilik rumah mengatakan, mohon maaf nggak bisa, saya lagi di luar, saya lagi sibuk, saya lagi banyak kerjaan dan seterusnya, sudah, jangan. Lebih baik ya jangan, berarti tidak diizinkan ya, berarti tidak diizinkan. Hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah. Kemudian dalil yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun. Ada seseorang yang bertanya pada Nabi SAW, Islam yang bagaimana yang lebih baik, yang paling baik? Islam yang seperti apa, wahai Rasulullah, yang paling baik? Kemudian Nabi SAW mengatakan, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, muttafaqun alaihi. Kau memberikan makan, kau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal ataupun tidak engkau kenal. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini dapat diambil pelajaran keutamaan memberikan makan. Memberikan makan orang yang lapar merupakan Islam yang baik. Kebaikan Islamnya seseorang ketika dia senantiasa suka memberi makan. Makanya Nabi katakan tut'imut ta'am. Dalam riwayat yang lain disebutkan tut'imut ta'am wa qiyamul laili wan nasu niyam, kemudian ifsya'us salam tadkhulul jannata bisalam. Kau memberikan makan, kau sholat ketika orang-orang sedang tidur, sholat malam, menyebarkan salam dan masuk surga dengan selamat. Dan ini keutamaan kita memberikan makan. Kalau ada orang kelaparan, kita kasih makan. Atau mereka minta makan, kita kasih semampu kita. Kemudian juga ada faidah keutamaan taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Menyebarkan salam kepada orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Yang penting kita tahu dia muslim, kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Apa sulitnya, apa susahnya, apa beratnya kita mengucapkan salam. Dari penampilan kita bisa nilai ini orang muslim atau tidak. Apalagi kalau misalnya dia pakai peci, dia pakai baju koko, habis keluar dari masjid, pasti muslim. Apalagi habis keluar dari masjid melaksanakan sholat berjamaah, pasti muslim. Maka kita ucapkan salam walaupun kita tidak mengenal mereka. Kalau kita senantiasa mengucapkan salam kepada mereka, orang yang kita tidak kenal, akan saling kenal. Oh, tinggal di mana mas? Siapa namanya? Oh, tinggal di sini. Oh, ternyata tetangga. Berapa lama kita tinggal di sini tapi sama tetangga nggak kenal, subhanallah. Kenapa nggak pernah ngucapin salam, nggak pernah kenalan dan seterusnya. Sehingga ketika kita mengucapkan salam akan timbul rasa saling mencintai, saling mengenal. Sehingga kalau kita ada kesusahan ya tetangga duluan tuh yang kita minta tolong, kepadanya tetangga. Kemudian hadis yang selanjutnya, dalil yang ketiga dalam masalah ini, itu hadis Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, kata Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, amarana Rasulullah SAW bisab'in. Rasulullah SAW memerintahkan kami dengan 7 hal. Yang pertama, bi'iyadatil marid, menjenguk orang yang sakit, wattiba'il janaiz, mengikuti jenazah, wa tashmitil atish, dan mengucapkan yarhamukallah
kepada orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Wa nasrid dhaif. Kemudian yang keempat, menolong orang yang lemah. Wa aunil mazlum, menolong orang yang dizalimi. Wa ifsya'is salam, menyebarkan salam. Wa ibraril muqsim. Ibraril muqsim ay fi'lu ma aqsama alaihi yakuna barran, membantu orang yang bersumpah dengan kebaikan, atau fi'lu ma aqsama alaihi, atau dia melakukan apa yang dia sumpahkan, selama sumpah yang dia sumpahkan adalah sesuatu yang baik. Di sini Nabi SAW memerintahkan kepada kita dengan 7 hal. Yang pertama, menjenguk orang yang sakit. Ustadz, sekarang menjenguk orang yang sakit nggak boleh, karena dilarang sama rumah sakit, karena ada wabah dan seterusnya. Maka kita doakan, kita WA, kita telepon, ataupun kita mohon maaf, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa hadir, tidak bisa jenguk, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat penyakitnya, segera berikan kesembuhan dan seterusnya, dengan menghubunginya ya. Dan menjenguk orang yang sakit di sini adalah menjenguk orang yang sakit yang butuh perawatan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Adapun orang yang sakit-sakit biasa yang kita sering ketemu, maka tidak perlu dijenguk, apalagi sakit-sakit ringan, batuk, pilek biasa, maka kita hanya ucapkan syafaqallah atau syafaqillah, tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Atau kita doakan Allahumma rabban nas azhibil ba's washfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama, dan doa-doa yang lainnya yang diperintahkan. Yang kedua, ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Jadi yang namanya ittiba'ul janaiz itu di belakang. Kalau kita mengiringi jenazah, kita naik motor ambulan di depan, maka sunahnya di belakang. Walaupun ada yang mengatakan di depan boleh, tapi yang namanya ittiba, mengikuti, itu di belakang. Dan sampai kita mendahului jenazah, itu yang sunnah, walaupun tidak sampai derajat wajib ya, tapi ini sunnah. Yang namanya ittiba, mengikuti, itu di belakang. Dan tidak boleh kita berbuat seperti orang-orang zaman sekarang, kalau mengiringi jenazah dengan arogan, memberhentikan mobil dengan cara yang cukup berbahaya. Saya katakan cukup berbahaya. Dia menghentikan mobil dengan tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Coba bayangkan kalau misalnya dia tertabrak, malah jadi korban lagi. Mayatnya bukan hanya satu, nambah satu lagi tuh, atau nambah 2, atau nambah 3. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Itu bukan akhlak muslim. Memerhentikan mobil di tengah jalan raya besar dengan cara arogan seperti itu tidak benar, tidak dibenarkan dalam Islam. Islam itu santun, Islam itu damai, Islam itu tertib. Jangan sampai kita ngaku muslim tapi nggak tertib. Jangan sampai kita ngaku muslim tapi nggak santun, subhanallah. Dalam masalah penyelenggaraan jenazah, mengiringi jenazah ke tempat kubur, ke kuburan. Ini harus diperhatikan kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang melakukan demikian ya. Dan ini berbahaya. Dan ini berbahaya, bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Atau paling tidak kecelakaan lagi, atau paling tidak orang terluka. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa tashmitil atish itu mengucapkan yarhamukallah. Kalau saudara kita bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Ini termasuk hak muslim dengan muslim yang lain. Kalau saudara kita bersin, ucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Ustaz, kalau misalnya dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu kita ucapkan yarhamukallah. Sebagaimana Nabi SAW pernah mendengar 2 sahabat yang bersin, kemudian yang satu mengucapkan alhamdulillah, yang satu tidak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Nabi SAW mengucapkan yarhamukallah kepada yang mengucapkan alhamdulillah. Didoakan, yarhamukallah, semoga Allah SWT merahmatimu. Semoga Allah SWT merahmatimu. Kemudian sahabat yang tidak mengucapkan alhamdulillah mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa dia didoakan, saya tidak? Kata Nabi SAW, dia mengucapkan alhamdulillah, kamu enggak. Ini menunjukkan bahwasannya kita mengucapkan yarhamukallah hanya kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah dan kita dengar. Kalau dia mengucapkan alhamdulillahnya dengan
suara sir pelan kita tidak dengar, maka tidak wajib. Tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Wa nasri dhaif, yang keempat, menolong orang yang lemah. Orang yang lemah dalam hal harta, orang yang lemah dalam hal fisik, orang yang lemah dalam hal apapun. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Wa aunil mazlum, menolong orang yang dizalimi. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 adalah ifsya'us salam, yaitu menyebarkan salam. Ini syahid dari pembahasan kita, yaitu menyebarkan salam. Ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Wa ibraril muksim, yaitu melakukan apa yang disumpahkan selama yang disumpahkan itu apa? Baik, saya bersumpah melakukan ini dan itu. Kalau dia bersumpah untuk melakukan kebaikan, maka lakukan. Ini dalil yang ketiga yang menunjukkan kita diperintahkan untuk menyebarkan salam. Yang keempat, yang terakhir dari yang menunjukkan perintah kita untuk menyebarkan salam adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga di antara kalian sampai kalian beriman. Dan kalian tidak beriman dengan iman yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Kemudian Nabi SAW mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu, jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Maka kata Nabi SAW, afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman akan masuk surga. Kata Nabi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Berarti orang yang tidak beriman, Ustaz, ya otomatis tidak masuk surga. Tidak punya iman sama sekali ya. Kalau dia punya iman sedikit, yang pelajaran yang lalu kita sudah bahas, orang yang masuk surga ada 3 tipe. Kalau dia punya iman sedikit, kemudian dia ditimbang amal buruknya lebih berat, ya dia mampir dulu ke neraka, tapi tidak kekal. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya dari api neraka, kemudian memasukkannya ke dalam surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dia tidak punya iman sama sekali, mati dalam keadaan demikian, mati dalam keadaan tidak punya iman sama sekali, alamat ya, tanda dia masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nauzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Ini menunjukkan kaum mukminin itu saling mencintai. Dan sesuatu yang bisa menimbulkan kecintaan di antara kaum muslimin adalah afsus salam, yaitu menyebarkan salam di antara kaum muslimin. Alaman arafta wa man lam ta'rif. Kepada siapa saja yang kita ketahui dia beriman, dia muslim, baik kita kenal orangnya atau tidak kita kenal orangnya. Kita ambil faedah dari pelajaran ini. Yang pertama, fadlus salam, keutamaan salam. Keutamaan salam. Keutamaan salam diantaranya adalah tahiyat minallah. Itu adalah tahiyat penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan langsung kepada kaum muslimin, kepada manusia. Yang kedua pelajaran yang bisa kita ambil, annahu sababun lil mahabbati bainal mu'minin. Menyebarkan salam termasuk sebab kaum mukminin saling mencintai. Dan ketika kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Pelajaran yang terakhir, yang ketiga adalah disunnahkan menyebarkan salam kepada seluruh kaum muslimin, baik yang dikenal ataupun tidak dikenal. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pelajarannya sampai di sini. Semoga yang kita bahas bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum mukminin, orang-orang yang beriman saling mencintai karena Allah, dan dengan sebab tersebut kita akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.